Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat-sehat aja ya di masa pandemi ini. Oke, kembali lagi dengan gua di sini dan RS Tekno 15. Pada video kali ini gua mau sharing sedikit bagaimana cara menggunakan plugin Datetime Picker seperti ini. Nah, seperti itu. Gimana sih caranya? Langsung aja simak video ini ya. Sebenarnya plugin Datetime Picker itu banyak banget ya, tapi pada video kali ini gue mencoba menjelaskan salah satu plugin Datetime Picker yang sumber dokumentasinya dari sini, malot.fr/bootstrap-datetime picker. Oke, sebenarnya plugin ini sudah menyediakan banyak config atau API yang disediakan ya, dari min view, max view. Tuh kita menampilkannya itu yang mana aja view-nya. Ini view-nya yang ini view-view yang disediakan dari dekade, tahun, years, month, sampai hour atau hour view ya. Nah, ini sebenarnya config-nya banyak yang bisa kita gunakan, tapi menurut gua kelemahannya itu kita tidak bisa menginputkan menit secara spesifik. Sebagai contoh ini, misalkan kita klik. Oke, pertama kita akan memilih tanggalnya, mau tanggal berapa, release date-nya misalkan tanggal 15. Kemudian kita memilih jamnya. Jamnya itu misalkan jam 1. Nah, ini sih menurut gua kelemahannya, karena di sini kita tidak bisa menginputkan menitnya itu secara spesifik. Kalau kita lihat di sini, menitnya sudah diatur berdasarkan kelipatan 5. Dari 00, 05, 10, 15 sampai 55. Tapi kalau menurut kalian itu tidak bermasalah pada web kalian, oke, kita coba cari tahu bagaimana sih cara menggunakan Datetime Picker ini pada kode HTML kalian. Oke, langsung aja ya. Nah, pertama-tama kalian download dulu. Nah, di sini ada link download, kalian download. Oke, sudah di-download. Kemudian hasil downloadnya itu seperti ini. Bootstrap-datetime picker-master. Kemudian kalian ekstrak atau unzip. Nah, karena gue udah coba ekstrak sebelumnya, kita yes to all ya kalau gue ya, biar di replace semua. Oke, sudah berhasil di unzip atau di ekstrak. Ini hasilnya. Kemudian kalian pindahkan atau kalian copy ke RS Tekno 15. Kalau gua ini ya, di RS Tekno 15 assets, kalian sesuaikan dengan project kalian mau taruh di mana. Plugins, kemudian kalian v di sini. Nah, karena gua udah coba implementasi sebelumnya yang ini, jadi gua nggak perlu ini lagi ya. Text masternya bisa kalian rename. Nah, kalau gua kayaknya nggak bisa deh kan ya. Nah, karena udah ada. Skip ya, gue skip, cancel, karena gue udah ada di sini ya. Kita hapus aja, gue hapus di sini. Ini sebenarnya hasilnya Bootstrap Datetime Picker. Nah, ini dalamannya ada file CSS-nya, JS-nya, sampel dan lain sebagainya. Oke, kemudian gimana sih cara menambahkan di kode HTML kalian Datetime Picker ini supaya menjadi seperti ini? Kalau dari webnya, dari sini itu tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana cara kita menambahkan Datetime Picker ini ke kode HTML kita. Oke, tipsnya kalau seperti itu, kita coba buka ke repositorinya, yaitu GitHub-nya. Biasanya di GitHub ini ada dokumentasi tambahan atau sampel cara implementasinya. Nah, ini contohnya nih, ada sampel in Bootstrap v3. Kemudian kita buka index.html ya. Nah, ini sebenarnya index.html ini kalau dijalankan akan memperlihatkan hasil dari ini kurang lebih. Contoh implementasi dari Datetime Picker ini. Terus apa sih yang bisa kita lihat dari sini? Yang perlu kalian lihat itu, yang perlu pertama-tama kalian perhatikan itu bagaimana Datetime Picker ini diincludekan dan apakah membutuhkan plugin tambahan. Karena beberapa plugin itu membutuhkan dependensi dari plugin lain. Oke, langsung saja ya. Pertama itu yang kita includekan itu pertama Bootstrap min CSS-nya.
kemudian datetime pickernya, bootstrap dari datetime pickernya. Kemudian yang kedua kita perhatikan juga scriptnya yang diincludekan apa aja. Ada jQuery, bootstrap min.js, bootstrap datetime picker, dan ini sebenarnya tidak usah kalian includekan juga nggak apa-apa. Ini sebenarnya plugin tambahan untuk bahasa Prancis sih sepertinya, karena di sini ada language Prancis, karena sumbernya itu sebenarnya ini FR Prancis kalau nggak salah, domain dari Prancis. Oke, langsung aja kita implementasikan. Pertama kita coba kopikan ini bootstrap bin CSS. Nah, karena di sini gua menggunakan admin LTE, jadi gua sudah tidak perlu menambahkan CSS ini lagi karena sudah ditambahkan sebelumnya oleh admin LTE yang ini. Nah, ini sebenarnya bootstrap min CSS. Karena gua menggunakan admin LTE, jadi filenya di rename jadi admin lte.min.css. Jadi gua nggak perlu meload itu lagi. Kemudian selanjutnya kita load CSS dari bootstrap datetime picker min CSS. Nah, ini perlu kalian load, kita kopikan saja misalkan. Nah, di sini gua kan udah coba memisahkan file theme atau temanya yang di load di setiap page sama form. Karena datetime picker ini tidak di load di semua page, karena ada beberapa page yang tentunya tidak membutuhkan datetime picker, bahkan banyak yang tidak membutuhkan datetime picker, hanya ada di form doang. Maka untuk bootstrap datetime picker.min.css ini gua loadnya itu di form.php supaya hanya di load di sini saja, supaya tidak membebani load dari web kalian. Kalau misalkan web kalian sudah besar, yang ini nih. Ini gua udah coba implementasi ya. Ini sebenarnya yang gua kopikan nih, kurang lebih seperti ini. Kalian kopikan misalkan. Nah, kemudian path-nya ini kalian sesuaikan di mana kalian meletakkan bootstrap datetime picker.min.css nya. Kalau gua kan tadi naruhnya di pertama tentunya base URL nya, terus gua naruhnya ada di, kita lihat di sini ya, ada di assets, plugins, bootstrap datetime picker, CSS, dan yang ini assets. Sebenarnya sama kayak di atas, ini gue contohin aja lagi. Kemudian bootstrap datetime picker /css. Nah, seperti ini. Ini gue hapus aja lagi ya, karena gue udah coba load kan. Pada intinya sih kalian di sini meload file bootstrap datetime picker.min.css nya ya. Jadi sesuaikan dengan path kalian seperti biasa. Kemudian selanjutnya kita lihat script apa aja yang harus di load. Pertama itu jQuery. Nah, karena pada video sebelumnya gua udah coba jelasin bagaimana cara implementasi check editor, tentunya gua juga sudah meload yang namanya file jQuery.js ini. Jadi gua udah nggak perlu load lagi ya. Untuk jQuery ini gua coba loadnya di file dem.php. Kenapa? Karena file jQuery hampir dibutuhkan di setiap plugins. Jadi dia selalu di load. Maka itu gue taruhnya di dem.php supaya ketika developing itu lebih mudah. Kalian tidak perlu meload jQuery lagi. Cukup sekali aja di dem.php. Ini yang jQuery-nya. Kalau misalkan kalian belum meload jQuery.min.js, kalian cari aja di internet, banyak plugin jQuery atau script dari jQuery.min.js ini. Oke, selanjutnya bootstrap min.js. Karena gua sini pakai admin LTE, jadi gue juga tidak perlu meload itu lagi karena sudah di load ya yang ini nih. Ini sebenarnya bootstrap.js. Karena gue pakai admin LTE, jadi di rename jadi admin lte.js. Next, kita load bootstrap datetime picker.js. Nah, ini seperti yang di awal gua udah jelasin, karena datetime picker ini tidak di load di semua page, maka gua taruhnya di sini. Yang ini nih.
Sama aja seperti load script yang lain. Kalian pastikan path-nya sesuai di mana tempat kalian meletakkan file bootstrap.dash.timepicker.js. Kalau gua kan tadi di sini nih. Mana sih? Kita mundur sekali ke JS. Nah, ini. Ini path-nya ada di assets plugins bootstrap .timepicker.js. Assets plugins bootstrap .timepicker.js/bootstrap-bootstrap-timepicker.js. Jadi kalian sesuaikan path-nya yang ini. Oke, selanjutnya kalian siapkan field-nya. Kalau tadi kan gue yang ini nih sebenarnya nih ya, release date gini nih. Nah, yang ini satu div ini sih sebenarnya. Nih. Kemudian gimana sih cara menambahkannya? Oke, gue coba tambahin ya. Gue coba tambahin form dulu biar gak ribet. Gue coba tambahin di sini. Tes. Coba gini dulu ya. Di bawahnya apa enggak? Oke, di bawahnya nih ya. Nah, pertama untuk DateTimePicker ini membutuhkan tag input, field input. Kita buatkan input. Type-nya itu text. Name-nya itu terserah kalian, ini untuk kepentingan nanti kalau datanya di post ke controller. Misalkan gua release date 2 untuk membedakan dari yang atas ya. Kemudian class-nya form control, ini untuk bootstrap-nya supaya rapih. Ini supaya di sebelah kanan DateTimePicker inputnya nih sebenarnya nggak wajib sih. Kita coba nggak usah pakai dulu ya yang class ini. Kemudian ID, nah ini penting untuk pemanggilan DateTimePicker-nya nanti. Ini bebas. Yang penting beda dari ini tuh unik dari yang lain. Misalkan kalau gue di sini gue bedainnya release date 2 aja ya. Value. Kalau misalkan kalian mau kasih value default, berarti kalian menggunakan aja fungsi PHP yaitu date. Formatnya ini yours mdhis. Ntar nih. Ntar ada di error di mana ya? Gini. Oke, coba kita ulang deh. Kok error ya? PHP. Gini dulu deh. Echo date y m d h i s. Oke, nggak ada error ya. Nah, ini untuk field inputnya. Kita save. Jadinya seperti ini. Masih bisa kita tulis manual karena ini berupa teks. Itu bisa kita hapus. Gimana supaya jadi seperti ini? Ya, tentunya kita harus menambahkan script sedikit untuk DateTimePicker-nya. Dia yang paling minim sih ya. Release date. Nah, ini scriptnya nih kita kopikan aja. Atau gue ketik deh. Formatnya kayak gini. Yang pertama, kita tentukan format date-nya seperti apa. Nah, untuk format date ini bisa kalian lihat di sini nih, bisa kalian baca-baca. Nah, ini formatnya, penjelasan formatnya. Kalau gua di sini mau formatnya itu berupa years, month, date, kita menggunakan 0, h, i,
yes. Oke, di sini auto close-nya kita buat true supaya dia daytime picker itu close sendiri kalau misalkan kita klik sembarang atau sudah selesai melakukan pick daytime-nya. Satu. Nah, ini start view. Start view-nya gua dari 2. Nih, kalau start view kita baca di sini start view. Nah, kalau 2 berarti dari month. Ini yang defaultnya nih, dari month dulu. Jadi dari yang mana ya? Dah dari sini nih tampilannya. Kalau misalkan mau dari dekade, nah kalian cari aja sendiri dari sini mana ya, start view. Dekade berarti 4 gitu. Ntar kita cobain ya. Kita sekarang dari 2 dulu, kemudian show meridiannya false saja. Ini buat nentuin AMPM. Nah, ini udah jadi. Kemudian kita di sini ID-nya, ID dari tag inputnya yang telah kita buat, yaitu ini release date 2. Ini kita save, kita cobain ya. Nah, ini udah jadi. Udah jadi ya. Ada typo nih kayaknya nih, years-nya kurang 1. Oke. Nah, udah jadi ya seperti ini ya. Cuman kelemahannya kalau ini kan masih bisa dihapus ya. Sebenarnya kita kan ingin tuh masih bisa kita ganti. Yang mana ini gak valid sebenarnya. Dan gimana sih supaya bisa read only kayak gini nih? Jadi ininya nggak bisa diedit dari fieldnya. Jadi cuman dari klik kemudian dari pick ini. Kita tambahkan di sininya read only terus save. Nah, jadi seperti ini ya, lebih keabu-abuan, jadi gak bisa kita edit secara manual. Nah, ini udah jadi ya. Nah, tadi kita cobain misalkan ini kan tampilan dari bulan ya, dimulai dari bulan, start view-nya 2. Kita coba dari 4, yaitu harusnya dari dekade atau dari tahun. Kita milih tahun dulu. 4. Nah, jadi kita memilih tahun dulu. Misalkan tahunnya tahun 2022, bulannya bulan April. Dan tanggal 1 jam 1:00. Nah, ini nih, jadi kalian tinggal baca, kalian cari config apa yang ingin kalian gunakan. Di sini ada dokumentasinya. Nah, udah bisa ya, udah berhasil. Oke, mungkin sekian video dari RS Tekno 15 kali ini tentang menggunakan plugin daytime picker. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik atau saran atau pertanyaan yang ingin kalian diskusikan, bisa kalian utarakan lewat kolom komentar pada video ini. Atau bisa juga melalui email di rstekno15@gmail.com, atau juga bisa melalui DM Instagram di @rstekno15. Jika video ini menurut kalian bermanfaat, jangan lupa like setelah sharing kepada teman-teman kalian video ini. Kemudian jangan lupa juga untuk subscribe channel RS Tekno 15. Dan boleh juga kalian follow IG-nya di RS Tekno 15 RS Tekno 15 aja. Nanti link Instagramnya gue serahkan di deskripsi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dan tetap jaga kesehatan dan bye-bye.